Bagaimana Muhammad bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia nyuruh orang-orang meminum kencing onta. Mana dalilnya? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yo, selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang salmon, Bang. Salom, Shalom. Salam itu kan haleluya. Yahudi. Salam, Itu juga kami salam. pakai, Bang. Artinya itu Shalom Berarti itu Anda sama dengan nyamar-nyamar dong. haleluya. Berarti nyamar dong. Tuhan memberkati, Bang. Sama kayak kalian, Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan di Arab juga kan. Karena sering Berarti saya nyamar masuk di dong. live itu, gini, saya sering masuk Berarti di live nyamar orang. dong. Hah? Berarti nyamar dong. Kan bukan Yahudi kok pakai Salom. Bukan masalah itu, Bang. Sekarang masalahnya, kalau kami pakai Shalom, jadi orang Islam itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai Shalom? Iya kan biasanya Salom itu orang kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Iya, Jangan suka nyamar-nyamar lah aja. Jangan suka nyamar-nyamar. Pakai aja. Maksudnya Selamat- Shalom itu Tuhan Selamat siang. memberkati. Iya, tahu. Ah, Tahu. gitu. Nah, Tahu. terus Tapi pertanyaan itu saya, salahnya Bang, orang gini, Bang Yahudi. Juma, pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau kalian menyapa orang Kristen itu mengatakan Assalamualaikum? Nggak Apa ada. bedanya kami dengan Shalom? Nggak Coba ada. jelaskan. Kami nggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat. Yang sering Ya kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu nggak boleh. Nah, begitu juga ketika saudara muncul di sini, Shalom, itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu. Oke, Bang. Oke. Iya. Tinggalkan dulu itu ya. Oke. Apa jadi masalah? Siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang Juma juga ya, dari perdebatan dari KL Mairan juga. Ya. Ini saya hanya heran aja gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang oten itu adalah Kristus gitu. Nah gini pertanyaannya buat saya sekarang, buat Bang Juma. Kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu bahwa Kristen itu bisa memalsukan mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu Kristen itu ada, mula-mula agama itu dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua itu, kita mempelajarinya. Nah terus, sedangkan Islam itu lahir di 700 tahun. Kenapa bisa mengatakan, oh ini Kristen itu mengutip dari ayat Al-Quran. Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya, kalau kita bahas apa yang bisa dihasilkan seorang Nabi Muhammad dan seorang Tuhan Yesus, kita itu bisa lihat dari buahnya. Dari mana Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan kebenaran, dan di mana Muhammad mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia roh? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu Bang, saya akui Yesus itu mati, tetapi ada buktinya dia itu bangkit. Mati terkutuk dulu, jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian
berdasarkan pengakuan Paulus bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk. Betul? Betul? Iya dong. Itu Iya dong. memang dikatakan itu terkutuk itu Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua dosa-dosa yang dilakukan manusia seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? Enggak Bang, enggak. Oh, Itu kok salah. enggak lagi? Enggak, Yang mana yang salah betul itu. ini? Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu salah. kalau gini. Jadi kalau dosa Yesus, apa yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini? Gini Bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari Enggak. kita itu. Bukan Gini. saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara Oke, seluruh saya makhluk. Setuju enggak? menjawabnya. Setuju Ya. enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan Tunggu, Tuhan. setuju dulu. Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul? Setuju, saya sangat setuju. Gini, berarti Bang, saya berarti setuju. dia Tapi sabar. ada dannya Bang, tunggu. Sabar. Ada dannya. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya kepada Iya, bagi dia. yang Tapi percaya. bagi Oke. dia yang tidak percaya itu Oke. bakalan ini. Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur. Manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk. Yesus itu tidak busuk Bang. Di hari ketiga dia bangkit, Bang. Seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil sama dia. Betul Bang, tapi ada berarti, dan di situ Bang. berarti manusia yang paling busuk di dunia, berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah. Gini Bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini Bang ya, bukan dalam hal kita itu berzina melakukan ini. Loh, semua dosa dunia. 1 Yohanes 2 nomor 1. Dengar dulu Bang Juma, itu ada apa? Seluruh dosa dunia. Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas. Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya yakin sekarang. Berarti Yesus ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, Enggak urus. tidak akan diampuni. Enggak urus itu. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak Bang, tidak. Saya sangat tidak setuju. Tadi Karena gimana Yesus dong? tidak mengajarkan hal demikian Bang. Loh, Yesus tidak gimana? mengajarkan hal itu. Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia yang menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul Bang. Nah, Gini, Bang. sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa? Dengar dulu Bang, jangan Abang potong-potong dulu, saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa, itu bagi mereka yang percaya kepada Iya, dia. berapa? 2 Bagi miliar mereka lebih. Yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu? Dan Yesus tidak mengatakan bahwa, oh besoknya kamu berbuat dosa lagi, saya akan mengampuni. Tidak. Tetapi Jadi bagi mereka yang sungguh-sungguh menerima dia Bang, sungguh-sungguh bertobat. Anak-anakku yang kekasih, mengakui kesalahan itu Bang. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jikalau kau berdosa, ada Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita, bahkan dosa dunia. Enggak kayak gitu apanya Bang, enggak kayak gitu apanya Bang. Enggak kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya Bang. Bang Juma udah kayak macam menjelaskan itu udah lain dari yang Jadi gimana? Oke. Misalnya Anda melakukan dosa, gimana caranya menebus? kita contohnya saya gini ya Bang. Anda melakukan dosa, gimana caranya menghapus dosa Anda tuh? Perjinahan. Iya, sekarang misalnya saya jatuh di dalam dosa gini, saya jatuh di dalam dosa hari ini contohnya saya melakukan perjinahan.
Terus? Besoknya saya akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah saya Tuhan Yesus atas segala dosa yang saya lakukan. Besoknya saya melakukan lagi. Itu namanya mempermainkan Tuhan, Bang. Ya, sekarang solusinya gimana? Kalau keadaan kayak gitu, solusinya gimana? Ya solusinya itu kita harus bertobat. Jadi kalau Iya, bertobat, ujung-ujungnya bertobat. neraka, Bang. Ujung-ujungnya bertobat ternyata. Jadi buat apa Yesus mati? Kalau begitu ternyata ajaran Yesus yang Anda pakai bertobat. Berarti Anda seperti Islam dong. Tapi, Seperti Bang, Islam dong oke, jadinya. Oke, Bang, aku akui itu, Bang. Kau Oke ikut-ikutan lah, ke Islam. Bukan, Bang. Islam masalahnya itu, bukan. Islam itu kalau melakukan Gini, dosa, gini dulu, Bang Juma, solusinya gini dulu. bertobat. Iya, Lah kau gini ikut-ikutan dulu. ke Islam. Tapi di Islam itu, Bang, gak ada yang menjamin, gak ada yang mengatakan bahwa Kata Muhammad siapa? mengatakan, Tidak ada "Aku yang adalah menjamin. jalan dan kebenaran Kata dan siapa? hidup dan tidak ada Kata seorang pun siapa? datang Kata siapa? kepada Bapa Sekarang begini, saya bacakan dalil. kecuali aku." Saya katakan begini. Ketika umat Islam dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu jaminan. Kada aflahal mu'minun. Siapa mereka ini? Alladzina yarisunal firdaus. Orang Islam itu adalah yang diwarisi surga firdaus. Jaminan. Sekarang tolong Anda tunjukkan kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen. Ada enggak? Yesus anak Maria yang menjamin. Yesus dia berkata begini, Bang, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku, Bang. Oke, Itu janji Yesus Yesus, ketika menunjukkan jalan, dia menuju ke sinagoge Mikdas atau ke gereja. Gimana? Yesus ketika menunjukkan jalan kepada pengikutnya Bani Israel, dia ke sinagoge, Mikdas, atau dia ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi. Coba Anda jujur. Ya ke gereja lah, ke Tidak mungkin Yesus masuk ke gereja, saudari. Nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus masuk ke tempatnya orang-orang najis, tamek. Nggak mungkin. Petrus aja nih, Paulus aja mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam kitabnya Yesus yang dipelajari Yesus dan diajarkan Yesus sehingga Yesus dipanggil Rabi, Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin jalan Oke yang lah, Bang. ditunjuk? Oke, Sabar. Bang Juma, kita tinggalkan dulu itu. Oke. Yesus adalah jalan. Saya sangat setuju. Saya paham Ketika dengan mengikuti jalannya Yesus, apakah dia menjadi Yudaism atau menjadi Kristen? Itu dulu. itu jangan dibahas dulu, Bang. Oke lah, Loh, sampai di situ kita bahas. katanya ya. tadi Sekarang jalan. saya juga mau tanya balik gini ya. Saya mau tanya balik gini. Bagaimana Ya. Muhammad bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia, Bang, menyuruh orang-orang meminum kencing unta sama. Di mana dalilnya? Di mana Itu dalilnya? ada dalilnya itu, Bang. Nanti Di mana? saya rekam itu, Bang. Ya, Waktu nanti buka juga ilmu saya ayat. akan minta dalilnya. Saya akan share Yesus. itu, Bang. Saya akan share, Bang Juma. Saya akan share. Saya janji akan share itu. Sabar. Saya share. Habis Iya, itu iya, mengapa iya, dia menikahi iya. Aisyah yang umur 6 tahun? Oke. Itu Yesus. dulu, Bang. Iya, Dulu, sabar. jangan ditanya, Sabar jangan dulu, dibilang dulu sabar. Yesus. Saya udah tahu, saya Kenapa? mengerti bahwa Yesus Takut. gini-gini, Bang. Tapi Iya, oke. jawab dulu. Oke, Kenapa oke. bisa menjadi penyelamat? Bagaimana seorang yang Oke. najis, masa mengajari Najis. umatnya? Iya, Najis, masa Anda diajari katakan najis. orang untuk apa? berbuat dosa gitu? Mana dalilnya Nabi Muhammad najis? Mana dalilnya? Itu ada dalilnya nanti, Bang. Saya share itu. Sekarang. Saya share nanti. Itu dari sejarahnya, Bang. Sekarang Karena- mana dalil? Karena kemarin hari itu Dalilnya nggak ada mana? Abang jawab. Jangan Bang Juma praktekkan hari itu, ajaran Paulus di waktu sini Bang Juma yang berdebat berbicara sama Bang tanpa dalil. Edis, Bang Mana Juma nggak bisa dalilnya? menjawab. Saya tanya minta hari ini. dalil. Saya minta dalil. Karena kalau Yesus itu Mana dalil? Betina, kasih dalil. Dalil, Betina. dalil. Ngomong apa sih Saya ini? kalau Kasih berbicara dalil. tentang Yesus ada dalil. Anda berbicara mengenai Islam kasih dalil. Supaya ketahuan bahwa Kristen ini agama yang benar. Karena saya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Mana buktinya? mana Ketika buktinya? Yesus- Saya mau tanya dulu, mana buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Coba Makanya- katakan ayatnya di mana? Ayatnya Yohanes di mana? 8:44. Iblislah yang menjadi 8. bapakmu. Yohanes 8 kau bilang ayat Iya. 4. Iya.
Yohanes Iblis 8 ayat 4 iya, kau bilang. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata iblis di situ? Kepada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Sakit nggak, Dek? Orang yang ingin membunuh Yesus, sabar. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus, itu adalah anak-anak setan. Enak nggak, Dek? Enak nggak? Enak nggak, Dek? Enak nggak? Kalian mau nggak Yesus itu mati disalib? Mau atau tidak mau? Mau. Berarti kalian adalah anak-anak setan. Makanya anak setan itu tidak ada lagi yang haram. Makan apapun yang dilarang pasti dimakan oleh anak-anak setan. Karena hanya setan. Sabar dulu. Bang Juma, sabar dengar dulu. dulu, Bang Juma. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Apanya, Bang Saya Juma? selesaikan Jangan dulu. langsung mengutip salah satu Saya ayat. selesaikan Itu nggak boleh. dulu. Nggak boleh, Saya harus baca selesaikan dulu narasi baca saya. dulu, Bang. Dari ayat Saya 37, selesaikan dulu. Bang. Jangan langsung ajarkan ayat saya. 44. Jangan ajarkan saya tentang Bible. Jangan ajarkan tentang Bible. Pendetamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Ya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Itu satu. Sekarang orang Kristen mau nggak Yesus itu dibunuh? Kalau kalian mengatakan tidak mau, kalian munafik. Mau dong Yesus mati demi untuk kalian bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini, ya kan? Karena kalian tidak boleh lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus merdeka, betul-betul merdeka. Nggak boleh lagi menjadi hamba, tapi harus menjadi Tuhan. Kalian harus menjadi Tuhan. Kristen-Kristen itu menurut Paulus harus jadi Tuhan, tidak boleh jadi hamba. Itu makanya tema ini saya buat. Oten adalah Kristus. Memang kalian itu Kristus. Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Bukan hanya Paulus, tapi kalian. Paulus dan Kristen pengikutnya adalah Kristus palsu. Saya akan buktikan kalau Anda mau. Dalil saya sudah sajikan. Tadi saya sudah sajikan. Kristen itu adalah Kristus, tapi palsu. Oke? Nah, kamu bertanya, mana Kristen itu iblis? Yohanes 8:44. Silakan. Woi, Mbak Mei, dibuka mic-nya. Ini saya hidupkan ya. Itu tentang apa dulu ayat 8 itu tadi? Tentang ayat 44 ya. Itu tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham, Bang, yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut sebagai anak setan. Betul? Dengar dulu, Bang, jangan langsung mengutip itu, Bang. Loh, makanya jadi maunya kita itu kemana? gini, Bang. Makanya kalau kita memahami suatu ayat Alkitab itu, Bang, kita itu harus membaca dulu, jangan langsung mengutip. Oh, ini ada iblisnya. Kamu Saya baca dulu, sudah Bang, ke bawah. baca, udah paham, udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai Kenapa dia kamu ingin mengutip? membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa kamu membunuh. mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Bang, yang menolak Oke, baik, Yesus, saya buktikan. Bang. Saya buktikan kalau Anda menolaknya. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima atau Anda percaya? Percaya atau tidak percaya? Saya melihat dulu, Bang, yang mana itu Matius? Matius berapa itu, Bang? Jangan langsung mengutip, Bang. Kita itu Ketika harus melihat, Yesus Bang. berkata, jangan "Aku gini, diutus." Bang. Saya nggak terima kalau orang Aku mengutip satu-satu diutus. ayat, tapi tidak Tapi mau kalau ini berbicara- membaca semuanya. Tapi Nggak kalau boleh kayak berbicara gitu. mengenai kencing onta boleh. Tapi itu boleh kan ada satu- dalilnya, Bang. Nah, itu mana? ada dalilnya. Mana? Ada Tunjukkan. hadisnya dikasih Bang Kamu Edis tunjukkan. kemarin. Kamu Kan tunjukkan. ada diputar videonya itu, Bang. Ada videonya, Tunjuk Bang. mana? Ada videonya, Mana? videonya ada Mana buktinya itu, video, Bang. video. Saya Kalau nggak bisa, saya Bang, langsung karena nunjuk saat dalil. ini saya itu langsung HP-nya nunjuk tuh dalil. Kalau saya langsung nunjuk dalil. Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Langsung kan kusebut. Kamu tinggal lihat. Kamu kan jemaat. Jadi bukan matahari. Di mana, Dek? Di dalam Matius 25 coba dibaca. Matius 25. Matius 25 nomor 41 itu Tuhanmu masuk neraka. Bukan 31, Iya. bukan 41 ya. 41 31.
Oke. Coba dibaca dulu Bunda Nora. Apabila anak 31 manusia terus datang dalam 30. kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa Bersemayam. akan Ah, sebentar. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, terus. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, terus. sama seperti gembala memisahkan Nah, domba dari kambing. terus. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah Nah. kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan bertanya kepada mereka yang di sebelah Nah. kanannya, ini apa nih? Terus sebab ketika aku lapar kamu Hai. memberi aku makan, ketika aku haus bukan, kamu bukan, memberi aku bukan, minum. bukan itu. Jangan loncat, jangan loncat Loh, ini kan dulu seterusnya. Bunda Nora, jangan loncat. Tadi yang Loh, di mana anda di sini loncat ayatnya itu. memasukkan neraka dengan surga di mana? Dan coba dan raja itu berkata kepada domba-domba sebelah kanannya, apa kata dia? Dan raja Hai itu kamu, berkata terimalah kepada mereka kerajaan. yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan. Yang disediakan Terimalah kerajaan di oleh rumah siapa? Bapakku. Di rumah siapa? Kerajaan yang disediakan Rumah oleh siapa? Bapakku sebelum dunia dijadikan. Nah, di mana sebelum dunia Kok dijadikan? di rumah? Bukan di Gimana rumah sebelum- di situ loh, bukan ada rumah di situ. Siapa yang bilang Bukan di rumah di situ loh. Terimalah Aku kerajaan menyediakan yang tempat telah disediakan bagimu di bagimu. rumah Bapakku. Kok nggak baca ya? Yesus mengatakan aku akan menyediakan Sudah tempat. jelas loh itu. Aduh, Udah cukup. Udah. Matius Aku akan 25 loh, Matius 25 ya. Matius 2. kau jaringan kau. Maka putus, raja itu akan jaringan. berkata kepada domba yang di sebelah. Kau makanya dengarkan Maka dulu. raja itu Oke, Oke, silakan. saya lagi membaca, kau mau Silakan, potong aja silakan. terus di sini di mana di dalam neraka katanya. Emosi. Tunjukkan kau yang baca, kau tunjukkan dulu. Emosi Nora. Di situ nggak ada cerita neraka di ayat itu loh. Kenapa kau tadi ngomong neraka? Enggak. Iya, Lalu kenapa kau ngomong kemudian neraka? di ayat Kau Jangan menambah emosi, data, kau jangan menambah emosi. ayat aja kau. Jangan emosi. Kurang ajar kau menambah ayat Kemudian- di dalam Bibelmu kemu- sendiri. ke- Mana situ di dalam neraka? Kemudian di ayat 4 Kemudian di ayat 41 yang seperti yang dibilang apa Hesti tadi, itulah neraka. Nah, gitu. Nah, sekarang begini. Nah. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu Nah. orang-orang terkutuk." Siapa yang terkutuk? Terus Siapa yang terkutuk? Siapa Jangan yang dulu, terkutuk? siapa yang terkutuk? siapa di situ? Di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Kok lari ke sana lagi? Loh, Kok lari yang ke situ? terkutuk ini siapa loh? Katanya begini. Dan ia akan Konteksnya. berkata juga kepada Enggak, mereka konteksnya. yang di sebelah kirinya. Kau bisa diam nggak? Kau tidak saya turunkan Nah. kau. Enyalah, katanya kan. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Di konteks ayat itu siapa? Ya, siapa di situ di Loh, konteksnya siapa yang kambing-kambing terkutuk sebelah di sini? kirinya kan? Siapa yang terkutuk? Kambing Iya, yang sebelah kirinya. yang sebelah kirinya adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Nah, siapa yang dimaksud Siapa kambing yang di sebelah kiri terkutuk? situ? Siapa yang terkutuk? Ya orang-orang yang Yang mana? orang-orang yang tidak percaya dia lah, itu yang terkutuk. Galatia 3:13, siapa yang terkutuk di situ? Itu beda konteks, bro. Loh, sebab Beda ada lagi konteksnya di tertulis, situ. sebab ada tertulis, terkutuklah yang Beda. digantung di kayu salib. Nah, itu kan salah satu Bukan. terkutuk tuh, yang digantung di kayu salib itu kan Iya. terkutuk. Siapa yang terkutuk di situ? Kalau kita mau membahas Galatia ayat 33. Makasih, Jing. Silakan Randy. Saya tanya siapa yang dikutuk di Galatia 3:13? Tuh banyak tuh menjawab Yesus. Kenapa kau malu kalau Tuhan kamu juga dikutuk di situ? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35, Kisah Para Rasul 2 nomor 35, ya, kalian menjadikan orang yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang yang disalibkan, yang mati disalibkan itu juga terkutuk. Kalian jadikan Tuhan dan Kristus. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin terkutuk. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin tersalibkan. Paham ya? Jadi yang dikutuk di kayu salib itu siapa? Ilebis. Tahu kok Ilebis?
Iblis. Oke, Gunung, selamat bergabung. Gunung. Ya, selamat bergabung. Selamat sore. Ya, Islam Kristen. Kristen saya, Bang. Oke, mau diskusi kita, Dinda? Diskusi sih begini, Bang. Saya nggak bisa diskusi karena saya ini nggak terlalu belajar Alkitab, nggak terlalu paham. Gitu. Kenapa masih Kristen? Ya. Nggak tahu Bible, Itu kenapa masih begini. Kristen? Ya. Terus, lalu kira-kira dengan apa Abang bisa meyakinkan saya, Bang? Gimana? Bagaimana dengan apa Abang bisa meyakinkan saya untuk meninggalkan Kristen? Saya mau tanya apa? Oke. Ya, jangankan saya, Yesus aja meyakinkan Anda untuk meninggalkan iman Kristen. Anda nggak percaya. Apalagi saya. Contoh, ketika Yesus berkata dalam Markus 12:29, dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya? Saya nggak tahu, saya nggak paham terlalu. Apakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan Yesus? Kalau Yesus berkata, saya percaya karena saya mengimani Yesus. Iya, Yesus berkata begitu dalam Markus 12:29. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya Yesus berkata begitu? Begini saja, Abang Faruk. Tidak percaya. Ya, begini. Abang Jangankan Faruk. saya, Yesus aja Anda bantah. Ini bikin sebuah kajian, bikin sebuah kajian pakai ayat-ayat Alkitab, naikkan sebagai sebuah apa, lalu boleh dikaji baik secara ilmiah atau secara apa, lalu kalau itu bisa dibuktikan benar, saya mualaf. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan benar, saya tetap Kristen. Buat kajian ilmiah, buat kajian lalu dinaikkan ke ini, bahwa saya pakai ayat Alkitab. Kajian saya ini kurang ilmiah apa, Dinda? Kurang ilmiah begini, apa? Abang. Anda Ya, mengaku percaya Yesus. Ketika perkataan Yesus yang kugunakan untuk meyakinkanmu, kau tolak. Bagaimana pula lagi dengan Quran? Ya, betul Abang Faruk, betul Abang Faruk. Abang bikin kajian lalu diuji. Kalau lewat ujian itu dan semua orang yang menguji itu mengakui, ya sudah, saya malah. Tapi kalau nggak mengakui, berarti saya tetap Kristen. Abang bikin kajian sama Mbak Nora ini semua pakai ayat-ayat Alkitab. Saya ini nggak tahu Alkitab, saya nggak paham Alkitab. Bikin kajian. Lalu diuji kajian itu, dikumpulkan semua ayat Alkitab. Karena Abang ini kan semua pakai kajian seperti apa? Maksud Dinda Gunung, kajian yang seperti apa maksudnya, Dinda? Kajian seperti apa maksudnya? Ya, dari ayat-ayat Alkitab yang menurut Abang Faruk, Mbak Nora itu Yesus mengatakan begini begitu, buat kajian lalu diuji. Supaya kan kalau diuji itu berarti otomatis ada orang yang punya basic yang belajar Alkitab, punya kemampuan itu segala macam kan ada di situ. Kalau bisa melalui, bisa lolos dari situ, saya mulai. Tapi kalau nggak bisa lolos, abang murtad lah. Oke. Masalahnya gini, Dinda. Masalahnya gini. Tidak ada umat Kristen yang pernah baca Alkitab. Pendeta pun nggak ada yang pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai, nggak ada. Ya, karena abang baca, abang bikin kajian, angkat itu kajian itu, lalu di mana saya mau bikin kajian gitu loh? Iya, abang bikin kajian dari ayat-ayat saya Alkitab itu. Kalau Anda abang saja, lolos, Anda saya paparkan Bible Anda. kan di situ pasti ada. Ketika abang memaparkan, pasti ada orang-orang yang punya kompetensi di situ bisa menguji itu. Mungkin masuk sedikit itu. Ya, silakan. Bisa menguji itu. Ah, begini Bang Bisa Gunung. menguji. Bang Gunung, sebentar. Iya. Ya. Oke, ya kan? Nah, ini kita secara itu noise itu. Ini kita secara logika akal dulu ya, Toh ya. Yang kita keimanan kita kan landasannya kan dari Bible. Keimanan Bang Gunung dari Bible. Keimanan saya kan dari Al-Quran. Mbak Nora juga dari Bible. Imannya dari Bible juga. Keimanannya dari Bible juga. Bisa nggak Anda diam dulu ketika saya ngomong? Iya. Oke.
Jadi begini, landasan keimanan kita ini kan dari kitab suci kita. Saya dari Al-Quran, Bang Gunung dari Bible. Untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu, sifat-sifat Tuhan, dan semua hasil ciptaan Tuhan ini, dari mana? Dari kitab suci kita. Betul ya? Oke, terima. Kita tahu sesembahan kita dari kitab suci kita. Kita mengenal nama Tuhan kita dari kitab suci kita. Bagaimana caranya? Yaitu Allah mengutus hambanya yang itu disebut namanya Rasul atau Nabi. Paham ya? Karena Yesus pun juga menerima firman. Sama seperti baginda Rasulullah menerima firman. Nabi Musa menerima firman. Abraham menerima firman. Semua nabi-nabi menerima firman. Dan menyampaikan kepada pengikutnya. Udah paham ya? Dari situ sudah paham. Nah, firman yang disampaikan Tuhan, itu Faruk Nois. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi dan Rasulnya itu ya salah satunya Tuhan memerintahkan kepada manusia. Tolong yang baru masuk di mute lah, noise sekali. Memerintahkan kepada manusia itu hanya menyembah, itu Faruk di mute bisa itu. Manusia itu menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan. Memperkenalkan dirinya. Tuhan tuh harus memperkenalkan dirinya kepada manusia, agar manusia tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan yang memiliki juga nama. Paham ya? Itu dulu. Berikutnya. Nah, berikutnya, Tuhan itu juga menjelaskan sifat-sifatnya. Salah satunya sifatnya itu dia memiliki sifat kemahaan. Maha menciptakan, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Nah, sifat kemahaan ini tidak bisa disandingkan dengan makhluk. Dengan ciptaannya tidak bisa disamakan. Karena apa? Karena makhluk itu tidak memiliki sifat yang namanya kemahaan. Sifat Tuhan itu adalah kekal. Maha melihat, maha mendengar. Apakah manusia bisa maha melihat? Tidak. Manusia hanya bisa melihat. Makanya manusia mempunyai indera mata. Barakallah. Masya Allah. Kafir, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Semoga berkah hartanya Bang Musafir. Masya Allah, Bang Musafir. Minta paus Bang Musafir. Barakallah. Barakallah. Jazakallah khairan, katsiran. Bang Musafir, sehat selalu, berkah selalu. Amin ya Allah. Lanjut. Thank you. Nah, jadi ya, kita mengetahui semua itu kan dari kitab suci kita. Nah, Bang Gunung tadi barusan mengatakan, saya kurang membaca Bible. Tapi yakinkan saya, bagaimana caranya saya masuk Islam? Nah, tadi itu Faruk sudah mengasih tahu kan. Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah itu gunung menerimanya? Pasti itu gunung tidak akan menerima. Karena apa? Yang kalian terima Tuhan itu menjadi manusia. Sementara sebelum pun juga Yesus ada, Nabi Musa, Abraham, Lut, bahkan manusia pertama Adam tidak pernah mengatakan meyakini Tuhan itu bisa menjadi manusia. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi, Tuhan itu memiliki sifat yang kekal, yang tidak mungkin bisa disandingkan, disamakan dengan manusia, dengan makhluk. Karena Tuhan lah yang menciptakan makhluk. Ya, sabar dulu, Bang. Tunggu dulu. Saya kalau ngomong tolonglah, Bang. Abang kan yang bilang katanya tolong yakinkan saya. Saya hanya cuma ingin penjabaran. Terus berikutnya, makanya dengarkan baik-baik. Saya itu Faruk Hesti. Kami juga keimanan kami dulu Kristen, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen. Begitu kan? Kita setiap tanggal 25 Desember merayakan yang namanya kelahiran Yesus. Yang kita tahu sebenarnya kelahiran Yesus ini belum jelas adanya yang diceritakan di dalam kitab Bible. Contoh satu, Matius mengatakan orang Majus pada waktu itu ya mendapati Yesus itu sudah ada di dalam rumah dengan ibunya. Coba disebut sebuah rumah penginapan. Nah, di dalam Lukas, orang-orang para gembala itu mendapatkan Yesus terbaring di dalam palungan. Ini nggak jelas sebenarnya. Di dalam palungan apa di dalam rumah? Kalau di dalam palungan kalian mengatakan lahirnya di kandang domba.
Sementara di dalam Matius sudah mendapati di dalam rumah. Nah, ujung-ujungnya kalian mengatakan begini. Oh iya, pertama dia dilahirkan di dalam kandang domba. Akhirnya dipindahkan lagi ke dalam rumah. Kan ujungnya seperti itu. Itulah yang namanya dikatakan asumsi. Karena apa? Tidak ada pernyataan yang sebenarnya Yesus sebenarnya lahirnya di mana sih? Itu satu poin. Yang kedua, tanggal 25 diambil dari mana? Dari mana? Bunda Maria apakah pernah mengatakan tanggal 25 Desember dia melahirkan Yesus? Tapi tiba-tiba kenapa dirayakan hari kelahiran? Bang Gunung harus ingat, orang Advent ataupun saksi Jehovah itu tidak merayakan kelahiran Yesus. Tidak merayakan. Kenapa mereka tidak merayakan Natal? Karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus lahir tanggal 25. Data tidak ada. Kalau yang mau ditanyakan ya datanya lah sama Bapak Pendeta. Nah ujungnya begini. Keimanan Kristen ini hanya mengikuti. Mengikuti. Ya tanggal 25, tanggal 25. Hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa hari Minggu kalian gereja? Perpuluhan itu untuk suku Lewi. Kenapa gereja menetapkan perpuluhan? Nah ini semua dari mana? Begitu Bang Gunung. Saya tidak perlu mengajak Anda masuk Islam. Karena apa? Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Makanya orang yang mualaf itu adalah orang yang sangat spesial. Kayak begini, dulu kita ini bersikeras bahwa tetap Yesus Tuhan Juru Selamat. Tetapi ketika Allah memberikan kebenaran, kita mau menerima kebenaran, menjemput hidayah, ya sekarang jadi begini. Bahwa kami mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus. Ingat, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya mengakui bahwa Allah saya itu Tuhan yang Esa. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Dan di dalam kitabnya Musa, Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat wajahku. Itu kata Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang orang Kristen berharap Tuhan itu bisa dilihat. Ketika Tuhan itu sudah bisa menjadi manusia, Tuhan itu harus dimatikan supaya ia menjadi Tuhan. Manusia itu harus dimatikan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35 apa dikatakan juga? Kristus itu manusia yang kamu salibkan itu, ya, sudah kamu jadikan Tuhan dan Kristus. Jadi, manusia ini harus mati dan bangkit baru dia bisa jadi Tuhan. Musa tidak meyakini Tuhan bisa mati. Islam tidak meyakini Tuhan bisa mati. Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Islam tidak pernah mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Kenapa Kristen selalu ngotot Tuhan itu harus menjadi manusia? Itu saja yang dipikirkan. Dari satu saja, Yesus dilahirkan tanggal 25, dari mana datanya? Tunjukkan sama saya. Umur 12 sampai 29 tahun, kemana saja dia? Nggak dijelaskan. Silakan, Bang Gunung. Ya Mbak Nora, begini Mbak Nora, saya sudah sampaikan tadi awal ketika saya naik. Saya ini kan saya tidak belajar Alkitab. Saya tidak banyak firman, juga banyak firman Tuhan yang saya tidak pahami. Makanya saya bilang sama Mbak Nora, sama Bang Faruk, buat kajian, kumpulkan semua ayat-ayat itu, bikin satu buku atau apa sih, naikkan ke contohnya, kasih ke Menteri Agama, diuji materialnya. Kalau itu pastikan dipanggil, ada pendeta juga yang datang menguji material. Kalau itu lolos dan kita pakai, saya mualaf. Makanya itu tadi saya bilang saya nggak belajar kitab. Saya sudah mendengarkan apa yang Mbak Nora ceramahin tadi, dirangkumkan dalam sebuah buku bahwa dipatahkan nih dari Injil ini, rampungkan, naikkan, diuji kekuatannya. Kalau pastikan di situ diuji, ada pendeta yang datang, semua bisa diuji. Kalau itu bisa dipatahkan, kan pasti otomatis itu tidak bisa kami pakai sebagai pembelajaran. Tapi kalau bisa diuji dan itu benar, otomatis kami pakai, saya malah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya. Ngerti kok itu? Ngerti kok maksud dia apa? Dia ngomong apa ngerti kok itu?
gabulnya Oten ini. Bahkan dia nggak berikan kita kesempatan gitu loh, bertanya gitu loh. Aku Bahkan ngerti dia Bapak katakan Ru. ke kita, ngerti atau nggak kita apa dibilang dia? Main pigi-pigi aja dia, cobalah. Aku ngerti yang dibilang dia. Katanya, kalian buktikan dulu. Itu yang keluar dari selangkangan Tuhan apa manusia. Kalau itu terbukti manusia, dia mualaf. Itulah maksud dia kira-kira. Bang Faruk, aku izin tanggapi Bang Faruk. Ya, silakan Tadio. Dan Ustadio. Ya buat si abang tadi itu yang sok-sok ini ya, yang sok-sok ilmiah. Ya, jadi begini Bang ya. Nggak usah banyak cincong. Belok sedikit Ya. ke kiri menuju Jalan Kiai Haji R.A. Belok sedikit ke kiri. Bang Dio belok dulu. Awas. Hati-hati. Bentar. Begini Bang, siapa tadi tuh Bang Gunung ya? Bang Gunung. Iya Bang Gunung ya. Nggak usah banyak cincong. Terus di Suruh. Jalan Kiai Aduh. Haji R. Abdullah. Bang, hati-hati. Nanti datang si Ebiel katanya belok kiri itu neraka. Cek. Sorry tadi kemasukan Roh Kudus tadi ini mapsnya. Jadi buat Bang Gunung tadi ya, kamu nggak usah sok paten ya, sok intelek, sok akademis, suruh kami bikin materi terus nanti diuji. Kami nggak butuh itu. Kalau kau konsisten nantang kami seperti itu, aku tantang semua cendekiawan yang ada di LAI, ya, aku tantang diskusi terbuka. Bang Zuma bersama dengan Bang Faruk Sianipar di Jakarta, di mana lokasinya, tanggal berapa, aku fasilitasi. Aku jamin keamanannya insya Allah. Pendeta yang siap berdiskusi langsung dengan Bang Faruk bersama dengan Bang Zuma. Dua orang ini. Satu dari memang lahir Islam, satu lagi yang pernah di Kristen alias mu'allaf. Kalau ada pendeta yang siap DM aku, ya. Dengar kalian itu Kristen di bawah. Kalau ada yang siap DM aku fasilitasi, kita langsungkan acara sesuai dengan apa yang sudah berlaku di negeri kita, sesuai aturan, sesuai undang-undang. Kalian aman insya Allah, kami jamin. DM aja aku. Jadi nggak usah kau suruh bikin materi nanti diuji. Uji bapak kau itu. Kok kira kami ini mahasiswa si pendeta longor itu? Kau mau uji kami? Tadi mengatakan Yesus juru selamat kan? Itu mau Google Map itu juru selamat juga loh. Belok 100 meter belok ke kiri kan juru selamat. Dia menyelamatkan. Itu ada tadi Bang Dio ada yang tapping di bawah. 100 meter maju ke depan dapat rumah janda. Dio. Bang Dio, halo. Iya Kak. Iya, udah dapat rumah jandanya. Halo. Enggak malah manggil jandanya. Bang Dio, jangan belok ke kiri. Itu rumah janda. Beloknya kanan ke masjid katanya. Mana ini? Nora, mana Nora? Ya, Yandi, kenapa dulu toh? Yandi, bentar ya, Yandi. Ya. Kayaknya Oten ini. Ya. Yandi, Islam Kristen? Saya Kristen. Betul kan? Enggak salah. Ya silakan Dinda. Ada yang mau kau tanggapin Dinda? Silakan Dinda. Kenapa lubang hidungmu kau pegang-pegang? Setan masih ada di lubang hidungmu. Iya. Sapi sampai di hidung kau jadi Tuhan. Ya coba. Tunggu dulu itu. Mana? Masukkan lagi ada Tuhan. Tuhan dia keluar. Tiap malam setan tidur di lubang hidungmu. Ayub 27 nomor 3, roh Tuhan ada di dalam lubang hidungmu. Kira-kira kalau anakmu ingusnya udah hijau, masih kau keluarkan? Jangan. Tuhan hanya satu. Tuhan hanya satu. Tapi kalian berapa miliar kalian setan tidur di lubang hidung kalian? Setan berapa miliar? Terus Tuhan kamu ngapain di dalam lubang hidung? Ya sendiri dia, karena dia mau kuasa lah. Berapa juta manusia Kristen di dunia ini? Berarti roh Tuhan kamu banyak juga. Berapa juta?
Tuhan kami cuma satu. Kalau kau bilang hanya Iya betul. Katanya kan roh Tuhan ada di dalam lubang hidungmu. Terus? Sekarang pertanyaan saya, ketika hidungmu ada upil, apakah roh Tuhan kamu nempel? Karena begini, karena kau sudah satu agama dengan setan. Iya, karena kau sudah satu agama sama setan. Jadi begini. Yandi, Bang Yandi, Tuhanmu korban banjir ingus dalam hidung. Kau sudah salah. Ketawa dia. Korban banjir. Hanya karena enggak sholat maghrib kau. Jadi Bang Dio, Hanya karena enggak sholat maghrib kau tahu. Ada nggak itu sirene dari tsunami? Kan luar biasa. Marah dia. Kok aku yang kau apain? Itu Nora itu ngapain kau? Aku mau bawa. Berarti mau banjir ya? Mau banjir. Jangan banjir. Ada Iya kalau Tuhan gitu ya. kalau lagi pilek Kak. Kalau lagi pilek banjir Kak, kalau lagi pilek banjir. Nah, biasanya kalau mau sembuh itu warna hijau atau warna putih? Kalau mau sembuh. Itu hijau kemas-emasan Kak. So, kalau mau sembuh tuh hijau kemas-emasan. Banjir ingus. Butuh SAR itu, bantuan SAR. Aduh. Kau mau menghujat? Ya kita diskusi baik-baik aja Yandi. Adinda Yandi. Baik aja lah kamu. Iya, diskusi baik-baik aja kita Yandi. Ya apa? Adinda Yandi. Ya, tanggapilah narasi yang tadi sudah saya. Baik-baik aja kita diskusinya. Iya. Bang Farah coba tadi. Yandi macam mancing kau bikin dia. Henis, kamu rekam saya Henis. Henis rekam ya. Rekam saya. Orang saya bacakan Ayub. Mau ngerekam, mau dibacakan, belum lagi dibacakan dorong. Enggak kepencet ya. Kepencet. Enggak kepencet ya. Kepencet ya. Salah pencet. Bukan rekam tadi si Nora. Pelecehan itu loh yang tadi tuh. Rekam. Dibuatnya dari hidungnya Tuhan katanya. Dibuatnya dari hidung Tuhan katanya. Yang mana? Rekam tadi tuh. Yang mana pelecehannya? Hati-hati kau Nora. Yang mana pelecehannya? Yang mana nanti aku kirim sama kau. Iya, yang mana? Bagian mana dulu? Bagian mana? Mau bikin tarik kayak gini apa mau? Ini dari sini keluar Tuhan kau bilang. Itu pelecehan loh. Sekarang ku tanya sama kamu. Roh Tuhan di dalam Ayub 27 ayat 3 di mana? Roh Tuhan di mana? Nora ingat. Roh Tuhan di mana? Ini kumpulan orang Batak. Di mana di sini? Jangan lawan dengan hukum ya. Di mana di sini? Ya Nora ya. Di mana? Bilang kayak gini tadi saya rekam itu. Di mana pelecehan itu? Pelecehan agama. Jawab kalau ditanya jawab. Ya. Bang Faras. Ingat kamu. Di mana di sini? Udah saya rekam kamu. 27 nomor 3 ya. Biar dia tahu. Saya rekam kamu. Jangan lawan orang Batak kalau bagian hukum Nora. Kenapa? Ya, kami ada kumpulan orang Batak. Iya, ada kumpulannya. Jangan salah kau Nora. Ada di mana? Roh Tuhan Mana dulu, Nora. Bisa dipenjarakan. Dengar dulu. Sekarang saya Makanya tanya kau jangan saya hati-hati tanya, kau. roh Tuhan ada di mana? Diskusi kau. Baca dulu itu. Diskusi kau. Ya. Yang baru suka diskusi. Roh Tuhannya di mana? Saya rekam kau. Saya diskusi. Ini saya ambil apamu ya. Profil ini saya apa ya? Oke, Kenapa kau? Ini saya Kenapa orang screen. Batak kau? Woi. Apa kau bawa masuk ke Batak? Kenapa kau? Ya. Kenapa kau bawa Batak kau? Loh, kenapa turun rupanya? kau? Kabur dia. Kenapa turun kau? Bacakan Ayub 27 nomor 3. Macam hebat kali kau Bacakan. Ada di Banyak dalam juga, lubang semua hidung suku kamu. Batak semuanya di sini. Wajarlah. Masa roh Tuhan di dalam lubang hidung? Silakan Yandi. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Jadi apa yang harus saya apakan? Kalau saya bilang roh Tuhan ada di sini, berarti saya di situ penghujatan. Orang di dalam hidung kok masa di mata? Berarti saya geblek, nggak bisa saya membaca. Kau nggak bisa membaca kau ya? Aduh, kasihan kau ya. Iya, kamu kasih rekaman itu kasih, nggak masalah. Karena saya membaca, roh Tuhan masih ada di dalam lubang hidungmu. Kan si Andi tadi ngomong. Masih banyak ya, emang iblis setan di dalam lubang hidungmu. Lah, ada di dalam Al-Quran gak Yandi? Tunjukkan sama saya Yandi. Makanya, Islam itu diwajibkan 5 kali berwudu. Dimasukkan air, dibuang. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran. Lah, kalian ada gak seperti itu?
Membersihkan kotoran di hidung kalian? Nggak ada. Mandi junub aja kalian nggak ada. BAB kalian selesai cebok megang kitab aja nggak masalah. Kenapa kalian marah? Orang Bible kalian yang ngomong roh Tuhan di dalam lubang hidung kok. Kenapa kok Heni? Silakan Heni. Kalian yang ngomong roh Tuhan di dalam lubang hidung. Ya silakan Heni. Makanya hati-hati kau Nora kalau bicara. Bisa kau Tuhan kamu diskusi. sekarang ada di mana? Diskusi kau. Roh Tuhan kamu ada Jangan di mana? kau macam-macam. Roh Tuhan Sekarang kamu ada ini di sudah mana? tetap. Jangan kau ancam saya. Jangan kau ancam saya. Hati-hati kau Nora. Jangan kau ancam saya. Anak Batak itu aja kau urus. Pokoknya hati-hati kau, tinggal panggil aja Udah kau. hati-hati, Kau bilang saya dari sudah hati-hati. hidungmu datang Saya turun, kau tuh bilang tadi. Saya membaca. rekam dari kau. Roh iya, Ya. roh Tuhan ada di mana? Yang kau rekam roh Tuhan ada di mana? Roh Tuhan ada di mana? Kau jawab dulu. Kamu aja Ayub masih 23. kafir. Ayub Banyak kali 23 gayamu. roh Mukamu Tuhan tuh ada di mana? muka baby ku yang mukamu tuh. Roh Tuhan ada di mana? Muka apa? Kau muka anjing. Kau kasar kali kau. Kau Jangan terlalu kasar kau apa? Anjing kau makan anjing, Nah, makan babi. ini ya. Kau jangan apa kau bilang anjing. Kau Ya. anjing kau beracun Rekam aja kau. kau. Bersundal aja kau terus. Dah, senang kau. Ya. Senang kau. Senang kau Hati-hati nanti. kau Nora, jangan kau Senang kau nanti. Anjing kau. kumpulan senang orang anjing. Batak ya. Kau pun makan anjing. Kenapa Liur anjing kau pun kau dari makan. tadi kau- Kotoran babi pun kau makan. Kau Lonte. kenapa? Kotoran babi pun kau makan. Bapak. Kau kenapa? Mama kau pun ikut bersundal. Saya tidak akan menghina kau Nora. Ajaran Yesus nggak ada seperti itu. Bang Farah jangan ikut Bang Tapi Farah. kalau ajaran agamamu Tuhan ada. Kamu aja sudah kau hina. Saya tidak akan menghina kamu. Kenapa kau lonte? Yang kurang kau Ya. berlonte. Yang kurang Ya. kau berlonte. Kurang kau berlonte. Aduh, orang 2,4 orang. Kenapa? 2,4 orang menonton Kenapa dengan 2,4? menghina orang. Menghina apa? Menghina apa? 2,4, 2,5 Menghina apa k. kau? Curut-curut kau. Penonton akan tahu siapa kau sebenarnya Nora. Siapa aku? Kenapa aku? Aku Nora Ritonang. Aduh, Kenapa kau? Kenapa kau? silahkan menghujat. Coba Menghujat kau, tunjukkan dulu menghujat. wajah lonte kau. Ya, menghujat kau. Untuk melengkapi data-data, menghujat kau. Silakan. Tunjukkan wajah lonte kau. Kau tunjukkan Menghujat dulu. kau. Tunjukkan dulu wajah lonte kau. Apa kayak saya tunjukkan sama kau? Loh, kenapa kau tidak berani kau? Tuhan kau. Tunjukkan dulu wajah lonte Masih kau. aja. Tunjukkan. Dulu kau makan babinya kau Nora. Tunjukkan Kalau dulu, kau menjadi Islam, tunjukkan. jangan kau Iya, menghina saya dulu kau. makan babi, saya dulu makan anjing karena saya ditipu-tipu. Ternyata di dalam imamat Ya udah, kau ditipu-tipu, kau diam dalam di situ. makan babi. Kenapa kita dikatakan boleh makan babi? Kotoran aja boleh kita makan kok. Kau udah makan? Ya makanlah kotoran itu. Memang otakmu kotoran kok semua. Kau udah makan tai belum? Aduh. Di dalam bahkan Bible kamu aja tidak mengatakan Henis. tidak Nih, boleh saya rekam kau. Bapak Jangan ya. sempat kau Bapak menjelekkan kau aja Bible kau saya. tungkek. Bapak Saya rekam kau aja kau. kau tungkek, bisa Ini kau. menambah data loh, menambah data ini, menambah data. Kau tunjukkan Menambah data sama bukti. saya. Di mana? Nah, nih. Di mana? Ya bukti, Nih. ya bukti. Kasih tunjuk Ya. buktinya. Tuhan kamu ada di mana? Ya. Di dalam Ayub 27. Silakan. Ngomong Di dalam terus. Ayub 27, di dalam Ayub 27 nomor 3 Tuhan Ini kamu ada di berjalan mana? nih rekaman saya ya. Iya berjalan di dalam Ayub 27 nomor 3 Tuhan kau di mana? Gak usah kau urusi Bible, gak usah. Kau sudah Islam sekarang. Loh, kita kan berdiskusi. Kau sudah Islam sekarang. Jangan kau Di urusi, dalam jangan. Ayub 27 nomor Nah, 3. ini penghinaan ini. Ya, Penghinaan penghinaan. Oke, sekarang saya pengen Jangan kau lawan aku. Mati kau nanti tunjukkan ya. Lawan. Di dalam Ayub 27 nomor 3. Ini mungkin mata Nora. kau. Mata kau Capek. buta. Nora, dengar dulu. Dengar dulu. Diam kau diam. Kau yang bertanya tadi tentang iblis ada di dalam lubang hidung kan? Nah, nih, selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih di dalam lubang apa nih? Curut, lubang apa nih? Otak Lubang seklen. hitam. Anak-anak, lubang Lubang tai kau. hitam. Ini lubang apa? Oh, lubang kau nih lubang tai di sini. Oh, pantas Lubang lah. hitam. Oh, ini kau. Saya rekam kau. Ya rekam lah. Hati Ini kau. lubang apa? Ini lubang apa? Batak. Coba kau baca. Malu kau baca ini. Lubang apa ini? Hati kau sayang. Malu kau baca. Lubang Ya. apa ini? Kenapa kau? Malu kau baca. Ini lubang apa? Ini lubang apa? Coba kau mata kau mata kau. Ini lubang apa nih? Lubang hitam. DU Du tambah NG berapa? Hidung ibu guru kau kud. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang di dalam lubang ini roh siapa? Dalam lubang. Roh. Ayo baca. Ayo Henis. Roh siapa? Roh siapa Henis? Ini dia. Henis. Iya. Aman itu. Henis roh siapa nih?
Pula kafir Baca. Saya pengen tahu kamu baca. Ya. sama masih kafir. Bilang kafir. Ya, selama. Bacalah. Saya di mana di sini menghujat ketika saya membaca ini? Di lubang? Bibel pula Lubang? bahas. Baca. Di lubang? Baca dulu, Henis. Baca dulu. Kamu malu? Sama Al-Quranmu. Kau baca Al-Quran. Kamu malu? Di lubang apa nih? Nah, di lubang apa? Lubang mite. Lubang mite. Oh, jadi roh Tuhan ada di lubang? Di lubang? Di lubang mana? Di lubang mana? Di dalam ayat 27 nomor 3. Nora, izin dulu Nora. Sebenarnya ini kalau memang betul kau rekam, enggak dikit aja bentar dikit. Dikit aja bentar dikit. Sebenarnya ini kalau kau memang ngerekam, kau yang bisa dilaporkan. Si Nora menunjukkan apa? Enggak, si Nora menunjukkan apa? Si Nora menunjukkan di lubang apa? Kau mengatakan di lubang T. Dan kau membantah Biblemu, justru kau memfitnah Biblemu. Kau bilang Tuhanmu ada di lubang tai. Lubang nita itu lubang tai. Justru kau yang penghujat. Nah, kau dari tadi ngacap si Nora dilaporkan. Kau yang bisa dilaporkan. Karena kau menghina Tuhanmu, kau bilang lahir ada di lubang tai. Jadi buat teman-teman di 3000, si Henis ini adalah Kristen yang menghina Tuhannya, katanya Tuhannya berada di lubang tai. Si Nora mengatakan, si Nora suruh kau membaca. Si Nora suruh kau membaca. Ada di mana Tuhanmu? Kau berkali-kali ku dengarkan mengatakan di lubang nite, di lubang nite. Kaulah penghujat Tuhanmu. Kau yang bisa dilaporkan. Jangan sampai gak jadi kau laporkan si Nora ya. Jangan sampai gak jadi. Karena kau yang bisa dilaporkan. Jelas-jelas Bible mengatakan di lubang hidung, kau katakan di lubang tai. Memang hina Tuhanmu. Kau katakan di lubang tai. Memang pantas kau menuhankan yang keluar dari lubang tai. Itulah. Lanjut. Kurek kau ya. Kau bilang dari lubang tai apa? Baca. Kenapa malu kau? Kau yang ngomong kok. Henis. Ini Baca. baca. Di lubang apa nih? Kok nggak bisa membaca? Nggak bisa membaca? Nggak bisa membaca kok. Di lubang apa nih? Lebih berat lagi omonganmu itu ya, Hesti ya. Ini di lubang mana nih? Di lubang mana? Iya, di lubang mana? Ya lebih berat. Berat mana? Berat dosa atau berat apa nih? Di lubang mana nih? Baca. Jangan salah kau. Dan roh siapa ini? Roh siapa? Roh siapa? Hesti nggak mungkin. Kau nggak ada duitmu. Roteos masih Si Nora itu ngomong, gak suka tagap bidaku. Nggak ada duitmu. Kau kira takut sama kau? Cih, najis aku sama manusia kayak kau. Uang kau nggak live. Najis aku manusia kayak kau. Apa malu kau ini? Henis, karena pemulung kalian live. Lubang apa nih? Mati kutu kau kan? Nah itu. Lubang apa nih? Kalau kau berduit nggak live kau tengok aku nggak pernah live aku kan? Karena aku punya duit. Ngapain? Nah, terus kau itu pemulung. Makanya kau jelekkan Bibel. Kau jelekkan Bibel untuk mendapatkan uang. Live itu Baimong, banyak duitnya. Makanya saya bilang. Lubang apa? Sadar kau. Kalau kita masih pemulung, jawab dulu, jangan ngomong. Woi, betina, lon. Londur. Lubang apa nih? Lubang apa nih? Kau jawab dulu, londur. Lubang apa nih, londur? Oi, londur. Lubang apa nih? Lubang apa nih? Di mana salah saya? Saya kan membaca. Selama nafasku masih ada padaku dan roteos masih di dalam lubang. La 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 la. Tidak pernah saya anggap kau Batak, ya. Siapa juga yang mau? Emangnya orang Batak masih apa? Ya nyuruh gagap siapa logo? Kalau kau jadi Islam, Nora, silahkan kau Islam. Ya nyuruh kau siapa? Gagap dia keluargamu. Apa hubungannya? Bagaimana keluargamu sendiri kau? Sakit kau. Jawab. Yang nyuruh kau gagap dia pakai siapa? Lagi si orang nggak mau siapa kau? Longo, sakit. Gue bilang kan. Kenapa? Kau tidak mengaku siapa Batak? Memang perlu pengakuanmu. Bukan kau. Jangan kau menghina Yesus kau. Kau hina Yesus, kau hina Bibel. Loh, saya tadi menyebut nama Yesus. Sejak kapan Ayub itu mengenal Yesus di dalam perjanjian lama? Nah, itu tadi udah kurekam kau. Kau bikin tadi hidungmu. Kau bikin hidungmu kayak gini tadi. Nih dari sini Tuhan kau bilang. Pertanyaan saya. Ini udah saya simpan. Udah saya simpan nih. Yesus. Sejak kapan saya kejang-kejang kau? Panik si Nora. Panik sudah. Oh my God. Kalau kau melapor saya Nora, dari mana uangnya? Tunggu dulu, Dinda ini dari mana uang?
Tunggu Adinda ini bentar saya ngomong dulu. Aku mau tanya, tolong tanyakan sama si Enis itu, cara bikin jidat kayak gitu kayak mana caranya? Nah itulah Faruk. Asal urok tuh Faruk. Oh itu hasian Faruk. Iya kayak mana caranya bikin Adinda? Kalau masih Kristennya, oh mama awak Faruk, jangan kau kafir-kafirkan. Itu sama aja kau mengkafirkan mama. Memang kafir kok. Jadi Masih kafir mamamu? Iya, kafir kok. Hah? Jadi Cuman bertanya, aku cuma bertanya. Inilah aja. kafir kan? Kok kafir kan? Kok kafir kan? Kok kafir? Kafir-kafirkan mamamu bodat. Wah ajar dong. Memang kafir. Loh, kafir. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kafir. Kau kafir. Berarti opungmu kafir. Udahlah. Henis, kau menikmati aja kekafiranmu, ya? Nah, nikmati. opungmu kafir. Makan kau, Nggak ku tanya kau makan Nora. kau babi itu. Opungmu kafir. Makan kau anjing itu. Makan kau kotoran anjing itu. Keluargamu nangis nengok kau Nora. Siapa yang nangis? Keluarga siapa yang nangis? Keluarga siapa? Keluarga siapa? Nangis keluargamu nengok kau. Jangan di mute itu. Keluarga siapa yang nangis? Keluarga siapa? Keluarga siapa? Keluarga saya. Aku di mute terus sama si Faruk jawab. Iya, keluarga saya yang menangis Tandanya sama saya. Keluarga saya. si Faruk ini karena aku bilang kau kafirkan mamamu. Iya, kafir memang. Mamamu di surga sana melihat kau, dia di surga sama Tuhan Yesus dia. Siapa? Keluarga siapa yang lihat malu kau sama dari sana saya? live. Oh, Keluarga siapa yang malu sama saya? Kau jawab dulu Henis. Keluarga siapa yang malu sama saya? Keluarga siapa yang malu sama saya? Keluarga kau, omak tuamu, udamu, semua. Oh, mereka ngapain malu sama saya? Ngapain? Menangis melihat kau. Kenapa mereka menangis? Harusnya Kalau kau pun menangis jadi kalian. Islam Nora, Karena apa? tidak masalah. Ternyata yang di dalam Bible ternyata Yesus bukan agama Kristen. si Nora sudah jadi biawak. Loh, nggak apa-apa lah daripada dia di babi dan anjing kayak kau. Oh Nora, muka kayak saya bacakan. Oke. lonte Arab. Gak apa-apa lah. Ya kan? Lonte durhaka. Iya, nggak apa-apa lah, Dek. Nggak apa-apa, Dek. Adik tenangkan aja jiwa dan rohnya, ya. Nora. Ya. Tenangkan aja jiwa dan rohnya. Gak usah panik mukamu, Nora. Panik kan mukamu. Sama kamu, kalau apa dikatakan Yesus sama Gak usah panik kau, Dek. Enggak, ngapain kau panggil aku adik? Umur kau berapa? Iya, aku adik kau, jijik aku lah. Inilah hidup Oten menjijikkan kau bilang kayak gini. Cara apa ini? Ini, diam dulu. Hindu, Buddha, Konfusius, semuanya aman-aman aja sama Kristen. Kenapa Islam ini semua perang? Tidak patut. Ini big question. Tidak patut mengambil. Diam, saya bacakan firman Tuhan kamu. Tidak patut mengambil roti yang Enggak, itu nggak penting. Capek kau membaca itu. Dan melemparkannya kepada itu. Oh, melemparkannya kepada Apa jadi lempar kepalamu itu? Lempar kepalamu itu, lempar. Nah, melemparkan kepada siapa ini? Coba baca dong. Ayo dong, baca dong Heni. Oh, di scroll si Faruk apa aku? Profilku. Nah, ini si Faruk. Kepada siapa nih? Oh, Faruk. Kenal dia aku sama makmu Faruk. Enis Jing. Kau pikirnya? Ini kepada siapa? Siahaan taunya aku. Anjing. Ya? Jing. Enis. Keluarga kau pun taunya aku Nora. Ya. Kepada siapa? Nangis orang itu semua nengok kalian dua. Live. Nengok siapa? Oh, saya tidak perlu. Kau Nora. Saya tidak perlu. Kau sebarkan tentang Islam yang indah itu gimana? Saya tidak Kau tebarkan Islam yang indah itu gimana, Nora? Saya tidak perlu. Dengarkan binatang. Saya tidak perlu mau mama tua saya, bahkan opung saya yang dari kuburan. Syiarkan agamamu, syiarkan. Bagaimana Islam yang baik itu? Kau diam. Syiarkan. Diam situ. Kau dengarkan dulu Nora ngomong. Saya tidak peduli kau mau bilang mama tua saya, bapak tua saya, tulang saya, tulang saya, opung saya, bahkan yang opung dari kuburan nahinan pun, opung nahinan. Saya tidak peduli mau malu mau apa. Intinya bapak saya, mama saya, kakak saya, adik-adik saya semua selamat. Karena apa? Karena mereka sudah Islam. Maaf, saya tidak peduli dengan mereka. Saya hanya peduli dengan keluarga mama saya, bapak saya. Mereka sudah Islam. Oh, berarti kau korban itu dan lah ya? saya lah yang mengislamkan mereka. Oh my God, terima kasih ya Allah. Karena mama saya tidak masalah Nora itu kayak kau ya Allah. Kayak kau.
Bapak saya, mama saya tidak masuk neraka lagi. Ya ampun. Terima kasih ya, Henis. Kalau udah selesai kau merekam, kau turun aja, kau pergoy, kau melonte aja kau sudah. Tidak perlu saya kau. Saya tidak peduli. Opung saya nahinan, opung nahinan. Malu sama saya tidak peduli. Intinya, saya dengan satu keluarga saya semua sudah selamat. Bapak saya tidak menyembah manusia. Mama saya tidak menyembah manusia. Kalaupun kata kau mama tua saya, bapak tua saya, opung saya, nan tulang, kelempong, malu nengok saya, untuk apa? Biarin saja. Seandainya Aritonang ini bisa dicabut aja. Karena nanti di akhirat bukan dibilang Aritonang masuk surga, si Lalahi masuk neraka, si Manjuntak masuk surga, Tambunan masuk neraka. Tidak ada. Intinya saya dengan satu keluarga saya, ya. Kami 5 bersaudara, bapak, mama saya, sepupu saya, keponakan saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selesai kami. Saya tidak ada lagi. Tidak ada. Cairo, Kak Mulyani, barakallahu fikum. Cuman gini, salahku di mana? Aku cuman tanya loh, cara bikin jidat kayak gitu tuh kayak mana? Habis juga aku bikin. Cuma nanya itu aku, cara bikin jidat kayak gitu tuh kayak mana gitu. Lo bisa lebar, lonjong gitu, apa harus diantuk-antukkan dulu ke kontainer? Kena awak juga di serempetnya. Dari kali si Henis ini. Henis, udahlah Henis. Tidak. Henis, lupakanlah masa lalu kita itu, Henis. Lupakan itu. Kau harus bisa move on dengan suamimu sekarang. Jangan sakit hati kau gara-gara ku tinggalkan dulu kau di pinggir paret. Kau pula udah besar, kita udah dewasa. Kau yang ngajak pacaran, tapi sambil guling-guling kau ditayak di kotorannya apa? Di kotoran kerbau. Jijik. Ya, lupakanlah masa lalu kita, Henisnya. Jangan dendam kali kau bersama aku gara-gara ku tolak cintamu dulu. Cuma nanya itu aja kerasukan sih di sini, peninggalnya di sini. Oke, ini Bang Faruk naikkan lagi, adik-adik Kristen, tolong ya dikontrol ya, emosinya dikontrol. Tunjukkan kalau kalian itu ajaran kasih. Ingat Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Gak boleh kalian melawan. Matius 5:44. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kau merasa teraniaya, jangan melawan, berdoa saja. Kita naikkan lagi pelan-pelan ya. Aduh, si Henis lagi. Bang, usah naik lagi kau Henis. Nah, naikkan aja. Naikkan. Nanti aku lagi dimaki-makinya. Ya, makanya jangan kau open cam itu tersepona dia sama kau. Udah itu naikkan lah. Aku off cam aja lah. Oke. Jadi satu yang harus kau tahu ya, Henis. Satu yang harus kau tahu ya. Nikmat yang paling betul-betul paling indah, paling besar yang Allah berikan kepada saya itu satu. Saya beriman kepada Allah. Nikmat besar yang indah yang dari Allah berikan kepada kami. Kedua, akhirnya keluarga saya semua beriman juga kepada Allah. Jadi kau bilang pun soal duit, alah kau nggak ada duit, kau dia nanti begini nggak ada duit, kau mau dilaporkan, terserah. Hidup dan mati saya serahkan kepada Allah. Intinya tadi saya menunjukkan kitab kamu tidak mau membacanya, ya. Kau jangan menyerang yang kesukuan. Bapak saya memang Aritonang. Saya dilahirkan dari marga Aritonang. Tetapi alhamdulillah, bukan marga Aritonang yang menjamin saya masuk surga. Tetapi apa? Tetapi ridho dan rahmat Allah yang menjamin saya nanti masuk surga. Saya tidak menyembah manusia, bro. Tidak, maaf. Saya tidak lagi bertopak-topak tangan. Saya tidak lagi mengatakan bla 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 bla. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak lagi merayakan kematian Tuhan. Tidak. Kami udah selamat, selesai. Ya, jadi jangan kau paksakan. Kau paksakan kalau orang Batak itu dijamin masuk surga, enggak juga. Ya. Saya lah satu manusia yang bisa mengislamkan semua keluarga. Paham kau? Kau bisa memurtadkan pendeta kau satu keluarga, mana bisa? Nggak bisa. Tahu kau? Ada nggak pendeta kau bisa memurtadkan satu keluarga? Datang lagi.
Ada nggak pendeta yang bisa memurtadkan satu keluarga? Oh, Paruk Biawak, kapan pula lah aku pacaran sama kau, Bodat? Jawab dulu lah kau, Heang. Ada nggak? Bagus banget Ada nggak? Yang kalau aku Nora, biar kau tahu, mau Islam pun kau seluruh dunia tak masalah sama aku. Keluarga aku aja banyak Islam, kakakku Muslim, tahu kau? Tapi aku tidak mau. Aku tidak mengakui kau Batak. Emang orang Batak dijamin juga masuk surga? Kayak kau? Enggak masuk surga, Jangan kau mencari uang membahas-bahas Bibil. Kau bahas Bibil itu jangan kau pelintir sana pelintir sini kau. Orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan orang muslim. Bukan orang yang menyembah manusia. Maaf. Nah, beriman cuma kata orang yang mendoakan Tuhan. Henis. Apa Dek, diam dulu ya, Dek ya. Tua, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Aduh, Tua, kenapa kau turun, Tua? Saya mau ngasih tahu kepadamu, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus hanyalah utusan, bro, bukan Tuhan. Nah, itu kan katamu, Nora. Yohanes 17 nomor 3, kok kata aku? Gimana sih? Yohanes 17 nomor 3 kalian nggak pernah baca ya? Gimana sih? Kenapa sih kalian? Salah saya apa? Mana dia? Mana dia itu? Itu? Nggak ada lagi tuh? Atau? Turun dia, turun. Kurasa dimarahi suaminya, kurasa turun dia. Nah ini kurasa yang berbendera-bendera apa nggak usah lah itu. Ya Salomo. Ya, silakan Henis. Halo cantik. Kenapa kau turunkan aku, Paruk Biawak? Gak ada yang turunkan kau. Di bawah ini terus ini kau. Siapa yang nurunin kau? Maka? Gak ada keturunkan dia. Ya, siapa nih? El Shaddai. Hei, El Shaddai. Apakah kau sudah tobat? Nah, saya mau diskusi bersama Bang Paruk dulu kedua kalinya. Terus sudah kalah dia, nggak bisa jawab pertanyaanku. Bang Paruk, Bang Paruk. Kau tenang aja dulu, sebentar dulu. Saya mau cari dulu si Henis. Oh, Henis. Aku baru diskusi sama mama itu nya. Kalau saya sama mama kurang enak, kurang rasa. Henis, naiklah kau Henis. Jangan dulu ada yang turunkan si Henis ya. Biarkan dulu si Henis. Sabarlah dulu kau El Shaddai. Kalau mabuk kau, janganlah di sini kau menunjukkan mabukmu. Sip majolo babamu, ya. Silakan Henis. Dope, neng disampaikan kok. Adong dope. Nah, itu si Paruk mau diskusi do. Dia Paruk. Siapa moderator ini? Jangan, moderator jangan turunkan dia. Nah, silakan. Nah, aku diturunkan dia terus. Turunkan di mute, turunkan ya, mute. Ya udahlah, nggak diturunkan kau pun. Udahlah, jangan kali kau Paruk. Baper kali pun kau. Dia jauh dari perangkat. Gak ada kuturunkan kau. Sekali ya kemarin waktu gadis kuturunkan kau di pinggir paret. Setelah itu mana pernah lagi. Lain berarti. Cepatlah Henis, silakan Henis. Nah, iya. Kalau saya masalah agama, sekalipun kau menyembah pohon, saya tidak peduli. Yang intinya saya lihat kamu menghargai sesama, itu beragama bagi saya. Makanya dengan itu bagaimana? Teman kau tadi bagaimana Henis? Henis dengan aku kayak gitu Henis. Kawan kau tadi bagaimana waktu naik? Dia ngomong apa? Apa katanya? Nggak tahu. Nah makanya Henis, kalau kau tidak tahu, jangan kau merasa sosok tahu, seolah-olah kami saja yang salah. Kalau dia santun, kalau dia manusia, kami akan memanusiakan. Tapi kalau dia binatang, akan kami binatangkan. Itu saja kok, ya. Gak boleh kayak gitu Henis. Kamu ini namanya standar 1. Harusnya standar 2 biar bisa kamu mengengkol begitu loh, ya. Kalau kau standar ganda.
Ya terserahlah kau mau bilang apa. Tapi intinya saya tadi Mana si Faruk tadi? Si Faruk tadi dicurinya sawit kami semalam. Udah, nggak usah kau urus. Belum juga dibalikkan. Itu yang kutuntut di live yang ini. kalian donasikan. Yang mencuri sawit kau tuh lo gila. Yang kalian donasikan uang kepada dia yang telah menginjak kitab kalian. Ya, kau curi sawitku Faruk, nggak kau balikkan. Enis, aku penasaran loh. Kalau menginjak Bible kalian itu dapat saweran ya, dapat donasi ya? Siapa yang bilang? Itu si lo gila minjak kitab suci kau dapat donasi. Itu kan suruhan dari si Juma. Enggak ada, udah nggak Ya bisa itu dibuktikan. tidak mungkin, itu suruhan dari si Juma. Itu sudah ada buktinya. Buktinya si Logika bilang. Oh, kau percaya dengan lo gila? Iyalah. Karena si Logika jadi itu berarti begini, Henis, saturannya aku suruh kau makan tai, kau juga mau makan tai. ya itulah bodohnya kalian sesama Islam itu. Beda itu. Islam. Itu Nora. Kristen mana ada yang Itu Nora. mana ada yang bodoh Itu Nora. Kristen. Itu Nora, kau beda sama si Logika. Dia percaya sama Logika gara-gara Logika gondrong. Oh iya, lupa aku ya. Yang penting yang ngomong itu gondrong. Si Enis percaya, penting gondrong, laki-laki percaya dia. Paru dan ingat tobe paru ate nama ngulang ayat teh. Baru waktu lajang waktu sama si Henis kamu gondrong juga. Dulu aku waktu masih lajang sama si Faruk makan babi panggang kami enak kali sambil minum tua kami sambil pergoy. Wih, berarti iya, cuman gini loh itu kan. Perempuan di Kristen minum tua ya. Gini toh, pernah kondangan ku ajak dia ke tempat kawanku yang muslim, ya kan? Ku bawa dia kondangan. Kawanku tutup hidung, ku bilang kenapa kau tutup hidung? Bok babi katanya. Bingung aku siapa bok babi? Dekat aku masih Enis kan, rupanya dia siap mandikan babi, mandi bok babi. Iya. Tapi kau yang ngasih babi sama aku bilang masih Enis, udah pulang aku Enis, ku bilang. Kok tadi nggak mandi masih mandikan babi? Buru-buru aku tadi, ku tengoklah di belakang punggungnya itu masih ada teh babinya. Pala aku pas pulang ku tinggalkan di pinggir parit, dia aku turunkan. Itunya aku turunkan di pinggir parit. Jadi mas, iya memang kau punya Enis, makan teh babi kau dulu. Jadi orang-orang Kristen pula lawanku ini apa mantan Kristen. Akan orang yang mantan Kristen itu sudah mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas, pintar, smart, lemak. Tidak lagi dia masalah tidak lagi dalam kesesatan. Masalah lah itu kope cerdas mo dang masalah dia wi. Kalau sama aku tuh cerdas semua kok. Olo cerdas pun kau bilang it's okay, it's no problem for me, you know. Yes. Kep nai oten tai lai babi tai it's no problem. Oh, kap tai oten tai lai, bujang tai lai oten. Is it true, Faruk Shanivar? Is it true? What? Is it true that it's no problem if you Muslim for now is not problem for me, you know? Gaya jijik kali aku. Is it true? Imani aja nggak tahu dia. Yes, Eli lah masalah tani. Yes, you're right. Bahasa tani, yes, you're right. Are you? Eli lah masalah. Are you? No. Yes. No. Bang Faruk, sebentar, Mbak Henis. Enggak, ini Henis, Bunda. Bang Faruk. Bunda, Dia bilang. ini si Henis ini, Bang Henis, si Henis ini Bang ngomong Faruk. pas, si Henis ini ngomong atau terangsang nih si Henis ini. Ya, not terangsang. That's English. Dia bilang. Bang Faruk. Terangsang, bahasa Inggrisnya. Jadi sebentar Henis. Enggak, dia bilang enggak masalah. Bang Faruk Islam, dia Kristen, you know, kamu tahu Yes. enggak masalah. That's Berarti kau right. ini tertarik sama Bang Faruk. Even though you are Islam for now, but that's okay. That's not problem for me, you know. Yes. But I don't want you to talk about nggak ada masalah. kita. I don't want you, you know. No problem. Oh no. Enggak ada. Marilah kita. Enggak ada masalah. Oh no. Walaupun
Enggak, walaupun dia Kristen, Bang Faruk Muslim, no problem bagi dia, enggak ada masalah. Wow. Yes. Lanjut. But please Enggak, don't masalahnya talk gini, about. Bunda. Please Tahu bahasa translate, Inggris Bunda. itu. Bunda, Untuk please dia tahu translate bahasa into Inggris. English. Indonesia. Okay, I'm translating If you in China. if you I'm translating Muslim China. for now, Hey, but listen to me. Listen to please me. don't Dennis, talking please about listen to me. Alkitab. I want to Kristen translate Alkitab, to you Thailand know? language. Thailand language. You listen to me. Oten Thai khắp nay Yes. oten Thai. Ba biết Thai lại oten đây bujang Thai lại oten Tha, Pukima Thai oten. Yes. Nah, itu bahasa alien itu, bahasa alien itu. Bahasa alien itu. Itu bahasa alien itu. Nah, Oh yes. udah mirip tengok ke alien kalian. Yes, no? No, yes. Jadi di mana lah kau tinggal, Kak Henis? Kak Henis, di mana lah kau tinggal? Oh, I live in Pekanbaru, Kandis, Riau. Oh, di Kandis Riau. As you know, Nora Aritonang, I ever teach in Muhammadiyah, Kandis. You know, I'm a teacher. I'm a teacher Muhammadiyah, Kandis. I ever teach there, you know. Saya pernah mengajar di sana. But, Tapi you kan know, kau yang kau ajarkan even bukan though bahasa I'm- Al-Quran kan? Yes, but I'm respect for Muslim. For all Muslim, I respect, you know. But I don't want like you. Oh, Nah, jadi begini itu. ya, Henis, dengarkan saya, ya. Itulah bedanya ketika, jadi kau tuh jangan dulu satu sisi yang kau tengok. Kau tengoklah si CP itu bagaimana menghujat Islam, si RK, si Edi. Coba kau ngomong dulu sama dia lah, Henis. Jangan kau kesini. Yes, si Edis, yes. Walaupun saya Kristen, even though I'm a Christian, saya juga I don't like for Edis. Saya juga Ya, tidak makanya suka dengan nasihatin lah dia dia, membongkar-bongkar Edis. semua. Saya pernah naik diturunkan. Kenapa? Because Edis mengatakan gini, special for Christian, not Islam. Hanya spesial untuk Islam saja yang naik, not Kristen. Sebenarnya saya mau bilang, apa artinya dibuat seperti itu? Apa artinya si Edis mengatakan seperti itu? Tujuannya apa? And you dan kamu juga dan si Faruk. Apa tujuannya kamu mengatakan seperti itu? Supaya orang pindah ke Islam. Apa tujuan si Edis mengatakan Karena seperti kami itu? membantah Supaya omongannya si Edis. orang Kristen juga ini. Kalaupun Islam semua di dunia Sebentar dulu, ini Henis. tidak indah. Henis, sebentar, ya. Sebentar dulu ya. Jadi kan si Edis, si CP, si Kiamat, ya kan? Terus si siapa Si lagi? Kiamat. Si Bom. Sebentar dulu, sebentar. Si Bom. Nah, membuka room seperti itu, kamu berharap Muslim jangan membuka begitu? Hey, I'm sorry because my husband is coming up. Suami saya sudah datang. Oke? Oke. Dipanggil dia sama suami. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang Henis. Siapa namanya tadi? Marga apa? Si Talongkang. Siapa? Si Gian. Siapa marganya tuh tadi? Itu. Lupa aku. Tapi mantanmunya itu si Lalahi ya, si Nanahi ya.